Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa super luas di puncak dengan kapasitas untuk 60 orang, fasilitas lengkap, dan harganya mulai 2 jutaan aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Z4 yang berlokasi di daerah Kopo, Cisarua, Bogor. Villa Z4 opening dari bulan Agustus 2025 lalu ya, gengs. Jadi baru buka sekitar 7 bulanan ya. By the way, sebelumnya aku juga udah pernah review Villa Zen 1 dan 2 loh, yang sama-sama punya kapasitas besar dengan fasilitas lengkap. Nah, yang mau nonton review lengkapnya, nanti bisa klik aja link yang ada di description box ya. Untuk menuju ke Villa Z4, kita bisa pakai Google Maps. Dan tenang aja, akses jalannya ini bisa dilalui oleh bus medium kok, gengs. Jadinya aman ya. Kalau mau kesini pakai bus bisa banget deh. Apalagi kapasitasnya pun besar banget, yaitu bisa sampai maksimal 60 orang. Nah, rute jalannya adalah nanti kita akan lewat Jalan Lembah Nyur yang berseberangan dengan rumah makan pagi sore. Nanti di sepanjang jalan ini tuh kita akan melewati 2 tanjakan ya, gengs. Jadi pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima ya. Tapi tenang aja, tanjakannya itu masih aman kok, karena jalanannya pun bagus ya, dan bisa dilalui oleh 2 mobil yang berlawanan arah. Terus nanti pas di sini kita akan ketemu 2 cabang jalan dan kita ambil yang belok kanan ini, gengs. Habis itu lurus terus aja sampai nanti ketemu sama gapura merah putih di sebelah kiri ini. Dan kita masuk ke jalan gapura ini ya, yang ke arah Gria Sawah Lega. Nah, buat kalian yang mau pakai bus medium, wajib ikutin arahan sesuai dengan yang di video ini ya, gengs. Karena ada juga jalan yang gak lewat gapura tadi, tapi akses jalannya tuh lebih kecil, gengs. Dan akan ada tanjakan yang curam. Jadi aku lebih merekomendasikan kalian untuk ikutin aja sesuai dengan yang di video ini ya. Nah, abis lewatin Gria Sawah Lega, masih lurus terus aja sampai nanti ketemu sama rumah warna ungu yang eye-catching ini. Dan kita masih lurus lagi ya, ikutin lagi aja jalannya. Lalu di depannya nanti akan ada 2 cabang jalan dan kita ambil belok kiri. Terus kita ikutin lagi jalannya, tapi di sini tuh jalanannya agak berkerikil gitu ya, gengs. Jadi kalian pelan-pelan aja nyetirnya biar tetap nyaman. Nah, habis itu kita tinggal ikutin aja jalan ini sampai ke ujung. Karena villanya tuh ada di depan ini ya, gengs. And finally, kita sampai juga nih di Villa Z4. Dan udah ada plang nama villanya juga ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam, dimana posisi villanya tuh ada di bawah ya. Untuk jam check-in seperti biasa di jam 2 siang dan check-outnya di jam 12 siang. Villa Z4 memiliki kapasitas maksimal 60 orang dengan 6 kamar tidur, free 18 extra bed, 6 kamar mandi plus water heater, private pool, lapangan olahraga, biliar, karaoke, playground, area api unggun, hingga pemancingan. Wah, lengkap banget ya, gengs. Area parkirnya pun juga luas, bahkan di sepanjang jalan ini bisa dipakai ya, gengs, dengan total kapasitas parkir sampai 30 mobil. Wah, kebayang gak sih seluas apa area parkirnya? Dan tentunya bus medium pun bisa parkir di sini ya. Di bagian depan, di dalam halaman ini, terdapat kolam pancing yang ukurannya lumayan luas. Terus asiknya lagi, khusus di hari Sabtu, ada free mancing 2 kilo loh, gengs. Namun untuk alat pancingnya nggak disediain ya, jadi kita mesti bawa sendiri. Wah, buat yang hobi mancing, jangan sampai skip deh aktivitas ini. Lanjut, kita move ke area villa. By the way, aku mau tunjukin dulu semua fasilitas outdoornya ya. Habis itu baru deh kita masuk ke dalam villa. Di area samping bangunan villa terdapat fasilitas olahraga yang lengkap, yaitu ada lapangan badminton dan lapangan basket. Dan tenang aja, untuk peralatannya pun disediain kok, gengs. Jadi nanti kita tinggal main aja ya. Untuk lapangan badmintonnya pun luas banget dan bener-bener dibuat dengan proper. Jadinya kita bisa seru-seruan olahraga deh sama keluarga ataupun teman-teman.
Tepat di samping lapangan badminton juga ada lapangan basket yang walaupun areanya nggak terlalu luas, tapi cukup banget kok gengs buat main basket di sini. Gak cuma ada lapangan basket dan badminton aja, tapi kalau kita naik ke atas sini, ternyata masih ada lapangan bola yang luas banget, gengs. Wah, asli, ini fasilitas olahraganya tuh lengkap banget loh. Anak-anak juga pasti bakal happy ya. Terus bolanya pun udah disediain, jadi kita tinggal main aja deh. Kebayangkan bakal seseru apa kalau nginep di sini, karena fasilitasnya selengkap itu, gengs. Villa ini juga menyediakan alat barbecue dan di sini tuh ada dua ya, yaitu ada yang besar kayak gini, bisa untuk barbekyuan dalam jumlah yang banyak, dan ada juga yang kecil, gengs. Jadi bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan ya, namun tidak termasuk karang. Di area belakang ini masih ada fasilitas lainnya, yaitu ada taman yang diisi dengan playground berupa ayunan. Ayunannya pun ada dua jenis ya, dan gak cuma bisa dimainkan oleh anak-anak aja, tapi ayunan ini juga bisa dipakai oleh orang dewasa loh. Jadi orang tua pun bisa mendampingi anaknya ya ketika main ayunan ini. Selain itu, tentunya area taman ini juga diisi dengan spot nongkrong yang cozy banget, gengs. Areanya luas dan udah disediain kursi plus meja dengan atap payung, sehingga akan lebih nyaman ya. Terus dikelilingi juga dengan pepohonan yang rindang. Jadi kalaupun siang hari mau nongkrong di sini bakal tetap terasa adem, gengs. Next, kita masuk lagi ke dalam taman. Ternyata di paling belakang masih ada spot duduk lainnya loh, dimana ini merupakan area api unggun. Wah, asik banget ya. Tempatnya juga luas dan bisa memuat kapasitas duduk yang banyak. Namun untuk kayunya itu berbayar ya, gengs. Harganya sekitar 30 sampai 35 ribu. Wah, seru juga ya kalau nanti malam nongkrong di sini. Dari taman belakang, kita juga bisa terkoneksi ke area bawah, di mana terdapat fasilitas kolam berenang dan biliar. Tapi selain dari taman, aksesnya juga bisa dijangkau dari sisi kanan bangunan villa ya, gengs. Dan udah dibuatin juga jalur jalannya kok. Pokoknya semua areanya tuh saling terkoneksi satu sama lain. Jadi bisa diakses dari mana aja. Oke, langsung aja deh kita melipir ke area paling bawah. Wah, di sini juga nggak kalah luas loh, gengs. Apalagi area kolam renangnya tuh gede banget, yang bikin auto pengen nyebur deh kalau lihat pool sebesar dan sebersih ini. Kolam renangnya pun ternyata punya beberapa kedalaman yang berbeda ya, yang ditandai dengan batas di bagian dalam keramik kolamnya, gengs. Jadi kolam bulat ini bisa untuk balita dengan kedalaman 50 cm, lalu di bawahnya ada kolam anak dengan kedalaman 80 cm. Sedangkan makin ke ujung itu makin dalam ya, dengan kedalaman mulai dari 1 meter sampai 2 meter untuk dewasa. Wah, bener-bener menjangkau semua kalangan deh, dari balita sampai dewasa bisa berenang di sini, gengs. Jujur ini mantep banget sih, kita bisa berenang rame-rame dengan area yang luas, dan terbagi juga sesuai dengan tingkat kedalamannya. Terus disediakan juga perosotan di kolam anak, biar berenangnya makin seru ya. Di depan kolam berenang juga disediakan tempat duduk untuk bersantai yang udah dilengkapi dengan atap payung. Jadinya nggak bakal kepanasan dan kehujanan ya. Selain kolam berenang, villa ini tentunya juga menyediakan fasilitas biliar yang sekarang sih kayaknya udah jadi fasilitas wajib ya. Karena kalau nggak ada biliar tuh rasanya nggak lengkap, gengs. Ruangannya pun khusus untuk biliar aja, jadi kita bisa bebas sepuasnya main biliar di sini dengan leluasa. Terus view-nya juga seger banget karena langsung mengarah ke pool area. Oke gengs, tadi aku udah explore semua fasilitas yang ada di area outdoor. Nah sekarang kita mulai yuk villa tour. Villa ini terdiri dari 2 lantai dengan 6 kamar tidur, free 18 extra bed, dan 6 kamar mandi. Di lantai 1 ini terdapat living room, dining room, dapur, 3 kamar tidur, dan 3 kamar mandi. Begitu masuk ke dalam villa, kita akan langsung ketemu sama living room yang luas dan punya plafon super tinggi, gengs. Karena ini sekaligus void juga ya. Ruangan ini diisi dengan 1 set sofa yang empuk dan nyaman, lengkap dengan meja dan karpet besar di bawahnya.
Jadi walaupun udara di sini dingin, tapi kita tetap bisa ngumpul dengan hangat ya. Disediakan juga kipas angin, tapi jujur kemarin itu nggak kepake sama sekali sih gengs, karena udara di sini tuh udah dingin banget. Living room ini dilengkapi juga dengan wifi dan smart TV. Jadi kita bisa nonton channel TV digital ataupun YouTube ya. Bahkan udah ada Netflix juga loh gengs. Wah asik banget kan? Kita bisa nobar film deh di sini. Lanjut, kita turun sedikit ke bawah, terdapat area dining room yang luas, bahkan lebih luas dari living room di depan tadi ya, yang diisi dengan meja makan kayu dengan kapasitas duduk untuk 7 orang. By the way, Villa Zen 4 ini juga menyediakan paket catering loh, yang harganya adalah 110.000 per orang, udah dapat 3 kali makan dan 1 kali coffee break plus snack. Nah, untuk info lengkap menu cateringnya, kalian bisa langsung tanya aja ke admin villa ya. Oh iya, dari dining room ini juga terdapat pintu yang bisa mengakses ke area outdoor dan pool area. Jadi ini juga bisa difungsikan sebagai pintu samping ya. Masuk lagi ke dalam villa, di area pojok disediakan kulkas dan dispenser. Lalu kita move lagi ke ruangan lainnya, terdapat area dapur. Jadi dapurnya tuh terpisah ya, sehingga kegiatan masak-memasak nggak akan mengganggu aktivitas lain di dalam villa. Fasilitasnya pun lengkap banget, disediakan kompor, lalu di kabinet bawah ada sendok garpu dan berbagai pelatan masak lainnya. Sedangkan di kabinet atas udah tersusun gelas dan berbagai piring serta mangkok yang tertata dengan rapi gengs, dengan jumlah yang banyak dan udah disesuaikan dengan kapasitas villanya. Nah, kalau untuk pelatan masak ada di kabinet bawah wastafel ya gengs. Terus juga masih ada lemari putih yang diisi dengan 2 buah rice cooker, jadi bisa masak nasi banyak ya. Lalu di lemari atas masih ada tambahan piring dan gelas. Begitu juga di lemari bawah yang isinya juga piring ya gengs. Terus juga ada talenan serta tatakan. Pokoknya udah lengkap banget deh fasilitasnya. Terus dari dapur ini juga terdapat pintu belakang yang langsung terkoneksi dengan area barbecue dan taman. Oke deh, sekarang kita move ke private area, yaitu kamar tidur pertama. Bisa dibilang ini merupakan master bedroom karena luas banget gengs. Jadi kalau mau satu keluarga tidur di sini pun bisa banget ya. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed dan ada free 4 extra bed, udah lengkap dengan tambahan bantal dan selimut. FYI, villa ini menyediakan free 18 extra bed loh gengs, yang tersebar di setiap kamarnya. Wah, mantep banget kan? Lalu di depan tempat tidur terdapat lemari besar dan kipas angin. Master bedroom ini tentunya juga udah dilengkapi dengan private bathroom ya, dimana areanya juga luas, udah ada sabun, shampoo, plus water heater. Hanya saja untuk handuk dan detail kit nggak disediain ya, jadi kita mesti bawa sendiri gengs. Lanjut, kita ke kamar kedua yang berada di sisi kiri. Kamar ini ukurannya tuh yang paling kecil, namun tetap ada private bathroomnya loh. Kamarnya juga minimalis banget, hanya diisi dengan 1 buah double bed aja gengs. Nah, sekarang kita cek ke kamar mandinya yuk. Kamar mandi ini juga udah dilengkapi dengan water heater, sabun dan sampo ya. Walaupun kamarnya kecil, namun dari kamar ini terdapat pintu yang langsung mengarah ke taman belakang. Jadi kita nggak perlu muter-muter jauh ke depan deh kalau mau nongkrong di area taman ini. Untuk kamar ketiga, posisinya ada di samping dining room yang berada di sebelah kiri. Area kamarnya luas, namun ini merupakan satu-satunya kamar tidur yang nggak ada private bathroomnya gengs. Sedangkan untuk fasilitas kamarnya sih kurang lebih sama ya. Ada 1 buah double bed, lalu disediakan juga free 2 extra bed plus bantal dan selimut tambahan. Jadi kamar-kamar di villa ini tuh bisa dipakai buat ramean ya. Mengingat kapasitas villanya pun besar, bisa untuk 60 orang. Walaupun gak ada private bathroom, tapi tenang aja, posisi kamar mandinya tuh bersebelahan kok gengs. Dan ini adalah satu-satunya kamar mandi sharing yang ada di Villa Zen 4, yang udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Oke gengs, tadi aku udah tunjukin semua fasilitas yang ada di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas.
Untuk di lantai 2 ini terdapat karaoke room, 3 kamar tidur, 3 private bathroom, dan balkon atas. Nah, kita mulai dari karaoke roomnya dulu ya. Ruangannya tuh luas dan dilengkapi dengan satu set sofa yang sama-sama nyaman kayak di living room lantai bawah. Plus ada karpet besar juga, jadinya lebih hangat ya. Karena udara di sini tuh dingin, gengs. Dan tentunya udah ada smart TV plus karaoke set. Terus enaknya lagi, di sini tuh kita bisa bebas karaokean 24 jam loh. Wah, mantep banget kan? Bener-bener bisa karaokean sepuasnya deh. Oh iya, ruangan ini juga udah dilengkapi dengan kipas angin ya. Jadinya anti gerah-gerah klub deh. Nah, sekarang aku mau spill kamar tidur keempat. Kamar ini tuh paling beda dibandingin sama kamar-kamar lainnya. Karena cuma kamar ini aja yang diisi sama 2 buah double bed, gengs. Jadinya kita bisa makin ramean deh tidur di sini. Areanya juga luas dan udah disediain free 3 buah extra bed, termasuk bantal, selimut, dan sejadah juga. Terus ada lemari besar dan di area pojok disediakan kipas angin. Yang lagi-lagi aku sih kemarin gak kepake ya, karena udara di sini tuh udah dingin banget, gengs. FYI, semua kamar tidur di lantai atas ini udah ada private bathroom ya. Yang kamar mandinya juga luas dan udah dilengkapi dengan water heater, sabun, plus shampoo. Oh iya, di kamar ini juga ada balkonnya loh. Areanya sih nggak terlalu luas, tapi masih oke banget lah ya. Dengan view menghadap ke depan villa. Keluar dari kamar keempat, kita pindah ke kamar kelima yang berada di belakang TV. Wah, kamar ini juga nggak kalah luas ya, gengs. Jadi kalian nggak usah khawatir deh. Semua kamarnya tuh lega, jadi bisa buat ramean ya. Ditambah dengan fasilitas free extra bed yang banyak, sehingga mengakomodir jumlah tamu secara maksimal. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed, lalu ada lemari besar dan meja rias. Sedangkan di area samping terdapat private bathroom. Nah, untuk kamar mandinya juga luas ya, gengs. Dan pastinya udah dilengkapi juga dengan water heater, sabun, dan shampoo. By the way, selain ada private bathroom, semua kamar di lantai atas ini juga punya private balkon loh. Nah, kalau kamar ini view-nya itu mengarah ke taman belakang ya, gengs. Di seberang kamar kelima terdapat kamar tidur keenam. Dan ini merupakan kamar tidur terakhir ya. Kamar ini layoutnya tuh agak mirip dengan kamar ketiga yang ada di lantai bawah dengan fasilitas yang kurang lebih sama. Cuma bedanya di sini tuh ada private bathroom ya. Terdapat 1 buah double bed, free extra bed dengan total sebanyak 18 buah, serta lemari di area pojok. Oke, sekarang kita cek kamar mandinya yuk, yang posisinya itu di depan, dekat pintu masuk. Nah, sama seperti di kamar mandi lainnya, areanya juga luas dan udah ada water heater, sabun, dan shampoo. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin private balkon yang ada di kamar tidur ke-6, di mana view-nya itu mengarah ke area samping villa, yaitu lapangan olahraga dan taman belakang. By the way, selain private balkon, di lantai atas ini juga ada balkon lainnya yang bisa diakses dari ruang karaoke, gengs. Areanya juga luas dan udah disediain tempat duduk yang nyaman untuk kita bersantai. View dari balkon atas ini mengarah ke pool area dan ada sedikit view perbukitan di sebelah kanan. Walaupun cuma kelihatan sedikit, tapi nggak mengurangi keindahannya ya. Terus dari sini juga kelihatan taman cantik di bawahnya. Seperti ini suasana malam hari di Villa Zen 4. By the way, sebelum masuk ke dalam villa, aku mau tunjukin dulu suasana malam hari dari area outdoornya ya. Untuk pencahayaan di area lapangan olahraganya tuh terang karena ada lampu tembak di beberapa titik area. Jadi kalau misalnya malam-malam kalian mau main badminton, basket, ataupun futsal masih bisa kok, gengs. Lanjut, kita move ke area taman.
Di sini juga banyak dipasang lampu gantung yang membuat suasana malamnya tuh jadi lebih estetik dan terkesan warm atau hangat di tengah udara malam yang semakin dingin. Bahkan kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 19 derajat Celcius, gengs. Wah, kebayang kan dingin banget. Apalagi selama aku menginap juga hujan seharian, jadinya makin berasa lebih dingin lagi deh. Dan karena hujan itu, aku jadinya nggak sempet nyobain api unggunan di sini, gengs. Padahal kayaknya seru ya. Next, kita melipir ke area bawah, yaitu pool area. Walaupun nggak ada lampu di dalam kolam berenangnya, tapi tenang aja, di sekeliling area ini juga dihiasi sama lampu gantung yang banyak. Jadinya pencahayaannya tuh tetap terang, gengs. Dan makin terlihat cantik ya di malam hari. Terus kalau kalian mau main biliar juga aman karena lampunya pun terang ya. Jadi kalau para bapak-bapak mau begadang main biliar bisa banget deh. Karena lokasinya kan terpisah dari bangunan villa ya, sehingga nggak akan mengganggu aktivitas lain yang ada di dalam villa. Oke gengs, karena udara di luar udah makin berasa dingin, kalau gitu sekarang kita masuk aja yuk ke dalam villa. Wah, begitu masuk langsung terlihat deh pencahayaannya yang terang karena lampunya juga banyak. Sehingga nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali ya. Jadi mau kumpul bersama keluarga pun akan terasa lebih hangat dan nyaman. Lanjut, kita turun sedikit ke area dining room. Masih sama seperti di living room depan. Di sini juga pencahayaannya bagus ya, gengs. Gak pelit lampu sama sekali, jadinya tuh terang dan nyaman. Oh iya, aku juga mau tunjukin seperti apa suasana malam hari dari salah satu kamar di lantai bawah. Untuk lampunya emang cuma ada satu, tapi tenang aja karena tetap terang ya, gengs. Dan seperti ini suasana malam hari dari area dining room ke area outdoor. Wah, pencahayaannya kelihatan cakep banget ya. Vibes-nya pun jadi lebih syahdu. Oke gengs, tadi aku udah spill suasana malam hari dari lantai bawah. Sekarang kita naik ke lantai atas. Nah, untuk pencahayaan di sini cukup terang ya. Harusnya sih semua lampunya tuh nyala, gengs. Namun kemarin itu kebetulan ada beberapa lampu yang mati. Jadi kalau semua lampunya hidup sih harusnya lebih terang ya. Tapi so far masih aman kok. Aku sekeluarga tetap bisa karaokean dengan nyaman. Nah, ini aku juga mau tunjukin suasana malam hari dari kamar-kamar yang ada di lantai atas. Sama seperti kamar di lantai bawah, untuk pencahayaan di kamar atas pun terang semua ya. Jadi kalian gak usah khawatir deh. Semua ruangan di Villa Zen4 ini tuh terang dan nyaman. Apalagi udaranya juga dingin banget yang bikin betah staycation di sini. Terakhir, ini dia suasana malam hari dari balkon atas yang pencahayaannya juga terang dengan view mengarah langsung ke pool area. Oke gengs, tadi aku udah review semua fasilitas dan suasana di Villa Zen4. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Zen4. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Zen4. Sebuah villa luas di puncak dengan kapasitas besar dan fasilitas super lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!